Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puji Dianabila. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi laundry berbasis desktop. Di sini saya sudah ada aplikasinya yang yaitu saya beri nama Yundary. Oke, sebelum kita masuk, aktifkan dulu SAM-nya. Aktifkan Apache sama MySQL. Selanjutnya kita buka aplikasinya yaitu Yundary. Nah, ini lagi diproses. Selanjutnya akan muncul login. Di sini saya memakai dua hak akses, yaitu hak akses sebagai karyawan dan hak akses sebagai admin. Baiklah, kita masuk sebagai karyawan saja. Kita masukkan ID-nya K001. Ketika salah satu datanya kosong, maka akan ada pemberitahuan terdapat data kosong dan kita tidak bisa masuk ke dalam aplikasi. Sedangkan ketika password yang kita isikan salah atau tidak sesuai, maka akan ada pemberitahuan login error, user ID atau password salah. Selanjutnya kita masukkan saja password yang benar. Setelah itu kita berada di bagian beranda. Nah, di beranda ini berisi tentang informasi mengenai aplikasi, dan di dalam beranda ini juga kita bisa dapat memasukkan jenis-jenis paket yang terdapat di laundry ini. Kita bisa memasukkan datanya, kita bisa mengedit datanya, lalu kita juga bisa menghapus datanya. Selanjutnya ada form karyawan. Nah, di karyawan ini kita bisa mencari informasi mengenai siapa saja karyawan yang bekerja pada Yundary ini. Di sini admin telah memberi tiga karyawan untuk bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Di sini adalah karyawan-karyawan yang bisa masuk ke dalam aplikasi ini karena admin telah memberinya kata sandi untuk karyawan tersebut. Nah, di sini kita bisa mencari datanya, yaitu kita cari K002. Nah, di sini data karyawan K002 ditemukan apakah Anda ingin mengedit atau menghapus. Nah, di sini ada ID karyawan, ada alamatnya, dan ada nomor telepon karyawan tersebut. Untuk batal ini yaitu untuk menghapus, untuk membersihkan tempat memasukkan datanya, dan di sini juga kita bisa memprint data karyawan ini. Nah, di sini adalah tampilan ketika telah kita memprint data, atau juga bisa disebut dengan laporan dari form karyawan ini. Selanjutnya, selain mencari di bagian sini, kita juga bisa mengklik salah satu datanya aja. Itu saya mengklik K002, lalu langsung muncul. Dan selanjutnya untuk form pelanggan, di sini adalah tampilan untuk form pelanggan. Nah, di sini kita juga bisa mencari datanya sama seperti karyawan tadi, yaitu P001, kita cari, lalu data ditemukan. Di sini juga kita bisa menyimpan data, membatalkan ini, yaitu membersihkan datanya, lalu mengedit data. Ketika ada data di sini ada yang salah, itu kita lakukan edit. Saya contohkan seperti menambah nomor telepon dengan 9. Yaitu saya lakukan edit, maka datanya di sini otomatis berubah. Lalu untuk menghapusnya juga bisa, dan mengklik data langsung muncul datanya juga bisa. Lalu selanjutnya ada laporan, untuk mencetak laporan
dari pelanggan. Itu kita print datanya. Lalu ini adalah laporan dari data pelanggan. Selanjutnya ada form pendataan. Nah, di sini form pendataan ini berisi tentang pemasukan pesanan dari pelanggan. Yaitu di sini kita isikan masukan pesanan, yaitu masukkan ID-nya. ID-nya ini udah otomatis ketika kita klik data, yaitu saya masukkan nama karyawannya, dia, nama pelanggannya Hana, Hanini. Lalu tanggal pesanannya yaitu tanggal 1 Juli 2021. Lalu rencana ambilnya si Hana Hanini ini mau ngambil tanggal 6 Juli 2021. Lalu jenis paket yang diambilnya dia mau paket cuci pakaian saja, yaitu paket A. Nah, jumlah berat dari cuciannya ini yaitu 2 kg. Lalu total bayarnya yaitu 4.000 dikali 2 menjadi 8.000. Selanjutnya data akan disimpan. Nah, di bagian keterangan ini kita juga bisa menambah, misalnya baju putih, cuci tangan saja, atau enggak jas cuci tangan saja. Nah, kita juga bisa menambahkan informasi. Lalu kita menyimpan data berhasil disimpan. Selanjutnya untuk batal dia akan otomatis ke ID selanjutnya, itu pesanan 004. Di sini kita juga bisa mencari data, itu pesanan 003, cari. Lalu datanya ditemukan. Selain itu kita juga bisa dengan mengklik, langsung diisi, langsung kita dapatkan datanya. Selanjutnya kita juga bisa memprint laporan dari pendataan ini. Ketika ini adalah tampilan laporan dari pendataan. Selanjutnya yaitu pembayaran. Nah, di pembayaran ini saya memakai 2 tabel. Itu ada tabel untuk pembayarannya sendiri dan ada tabel untuk pesanan. Tabel pesanan. Pesanan ini yaitu yang di pendataan. Nah, saya di pendataan ini saya juga menggunakan 2 tabel, yaitu ini adalah tabel paket untuk pembayaran. Jadi di sini si Hana Hanini, ID pesanannya yaitu pesanan 003, itu Hana Hanini, paketnya A, jumlahnya 2, total bayarnya 8.000. Jadi di sini mungkin Hana Hanini membayarnya tanggal 6 Juli 2021, lalu dia memberi uang 10.000 dan kembaliannya 2.000. Selanjutnya data akan disimpan, maka data pembayarannya sudah tersimpan. Lalu kita batalkan untuk membersihkannya, dan ini akan otomatis untuk ID selanjutnya. Di sini kita bisa mencari data dari tabel pembayaran dan data dari tabel pesanan. Di sini ketika kita mau cari data dari tabel pembayaran, yaitu bayar,
003, kita cari lalu mendapatkan datanya ditemukan. Selanjutnya kita batal, kita coba dengan mengklik saja lalu juga bisa dapat melihat datanya. Kita batalkan. Di sini kita juga bisa mencetak struk pembayaran. Nah, di sini saya mau mencetak struk pembayaran yaitu dengan memasukkan ID pesanan. Saya mau mencetak ini ID pesanan bayar 003, bayar 003, lalu saya cetak. Nah, di sini adalah bentuk tampilan struk pembayarannya, yaitu ada ID pembayarannya yaitu bayar 003, ID pesanan 003, namanya Hana Hanini, tanggal 6 Juli yang telah dibayarkan, lalu jenis paketnya A, dan jumlahnya ada 2 kg, lalu total bayarnya tuh 8.000, sedangkan dia mengasih uang 10.000, maka kembaliannya adalah 2.000. Nah, selain itu kita juga bisa memprint data pembayaran ini. Nah, di sini adalah bentuk laporan dari data pembayaran. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada bagian pengambilan. Nah, di bagian pengambilan ini kita masukkan ID pesanannya si Hana Hanini ini. Lalu atau enggak pesanan 001 dengan nama Amirul Amar. Lalu nama pengambilan ini misalnya tidak si Amar yang ngambil, tetapi adiknya atau saudaranya, atau mungkin Amar sendiri juga bisa. Mungkin Amirul Amar. Lalu ini sudah otomatis jenis paketnya, itu jenis paketnya paket B dengan jumlah 2 kg. Lalu yang total bayarnya ini, tanggal ambilnya ini, dia melakukan pengambilan tanggal 6 Juli 2021. Statusnya itu lunas karena tadi telah melakukan pembayaran, seperti lunas. Lalu data disimpan, berhasil disimpan. Nah, datanya akan muncul. Untuk batal, di sini kita juga bisa mencari data dan juga mengedit data. Lalu untuk memprint datanya, data dari pesanan ini juga bisa, yaitu dengan ini adalah bentuk laporan pesanannya, pembayarannya. Selanjutnya ada tampilan logout. Nah, tampilan logoutnya seperti ini. Yes untuk keluar, no untuk tidak keluar. Itu kita yes saja keluar, maka program akan keluar. Selanjutnya kita coba login sebagai admin. Nah, di sini saya pilih admin, saya masuk sebagai admin. Saya masukkan passwordnya. Lalu kita datang di bagian beranda admin. Nah, di sini pembeda antara admin dan karyawan cuman di bagian form karyawannya. Di sini pada form ini admin bisa memasukkan data dan bisa melihat password dari karyawannya. Lalu sedangkan pada form untuk ketika kita login sebagai karyawan, kita tidak bisa melihat passwordnya dan kita tidak bisa memasukkan data, mengedit data, menghapus data, tetapi kita cuma bisa untuk mencari data saja. Dan
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.